Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku semua dimanapun berada. Ya, kembali bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Gondes berdoa semoga kalian selalu dalam keadaan perlindungannya, dalam keadaan ridhonya, dalam keadaan kelimpahan kesehatan, dalam keadaan tercapai apa yang menjadi cita dan cintakan. Yang sakit segera diangkat dari penyakitnya ya, yang mempunyai masalah segera diberikan jalan keluarnya, dan yang ingin mendapatkan seorang jodoh segera dipertemukan dengan jodohnya. Amin. Oke. Di sini Gondes sudah siapkan 4 file ya, masing-masing diwakili oleh bunga warna pink, mawar kuning, mawar biru, dan mawar toska. Sahabat bisa pilih mana yang klik di hati ya. Jangan lupa bayangkan seseorang ingin dipertanyakan di sini. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan gunakan intuisi hati kamu, karena intuisi hati adalah bimbingan dari ilahi. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan jawaban yang terbaik. Oke, silakan dipilih, dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. General reading. Apakah dia jodoh untukmu? Ya. Oke. Tanpa mengurangi penghormatan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Gondes akan menebar kartu sebagai clue, memohon izinnya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada mawar pink ya, mawar pink aja ya. Oke. Mawar pink aja, Gondes mawar pink aja. Gondes akan buka ada pesan apa di balik kertas warna hijau sebagai alas bunga mawar pink. Pesannya adalah berdoalah, memohonlah hanya pada Allah, karena Allah Maha Pengasih dan Pemurah. Pasti ya. Kita mengerti kebaikan Allah, kita mengerti cinta kasih Allah, kita mengerti kasih sayang Allah itu terbukti dan nyata. Yang bisa merasakan hanyalah orang-orang yang bersyukur atas nikmatnya, bahwa Allah itu pemurah dan pengasih. Oke, Gondes akan shuffle ya, jangan dijeda saat Gondes men-shuffle agar energi kalian tidak terputus. Oke, Gondes akan shuffle. Edisi ingin tahu ya, apakah dia jodoh untukmu. File yang pertama, jangan dijeda selama Gondes men-shuffle. Biarkan iklan lewat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia jodoh untukmu? Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, file pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah mewakili perasaan dia. Seseorang yang akan kamu tanyakan di sini. Ada the Hangman. Ada kegelisahan, depresi. Dalam perjalanan pencarian jati dirinya, dia mengalami sebuah depresi. Ada komitmen. Ingat ya, komitmen belum tentu jodoh. Komitmen itu adalah fase, ya kan? Komitmen yang ada tujuan. Ya, komitmen yang harus difikirkan dengan penuh rencana, ada tujuan. Komitmen kalian ada tujuan untuk menyusun sebuah rencana kedepannya. Apa itu? Gondes akan tebar klarifikasinya. Ya, ada komitmen, ada tujuan, dan ada rencana. Apakah dia jodoh untuk kamu? Kita lihat klarifikasinya bagaimana. Oke, jangan dijeda kalau Gondes lagi shuffle, biarkan iklan lewat ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Seseorang ini mungkin sudah ada yang di file pertama ya, udah membuat sebuah komitmen dan sudah membuat sebuah rencana dan tujuan, ada tujuan dan udah mulai direncanakan mau ke arah mana hubungan ini akan dibawa ya. Kondes akan lihat klarifikasinya, rencana apa. Hubungan ini akan dipertahankan, selalu akan dipertahankan oleh dia, termasuk kamu ya. Ini bisa vice versa, kalian berdua. Komitmen itu adalah milik berdua, lebih dari satu orang yang pasti ya. Manipulasi, jangan sampai ada manipulasi dalam hubungan ini. Pertimbangan untuk hubungan memanipulasi ini pun perlu dipertimbangkan, makanya dia mempertahankan. Dia kalau akan memanipulasi kalian, udah dia pertimbangkan karena ini adalah awal dari sebuah kehancuran. Kalau komitmen sudah dan dia akan meninggalkan kamu kalau sampai terjadi ini bisa vice versa, bisa dia yang misalkan gitu ya, ada unsur komitmen di sini, unsurnya itu ada manipulasi, itu perlu dipertimbangkan karena ini akan terjadi sebuah kehancuran dan dia akan meninggalkan kamu. Komitmen itu harus dipegang teguh, jangan dibuat main. Nah, itu pun kalau ada peluang seperti ini dia akan meninggalkan kamu ya. Apakah dia jodoh untukmu? Insya Allah ya. Kita lihat satu lagi, terjadi penyelesaian kalau memang akan terjadi sebuah manipulasi di sini. Dia atau kamu mungkin tidak menginginkan hubungan ini sebagai bentuk dari bagian manipulasi kalian dalam hubungan, nggak mau, termasuk memanfaatkan perasaan, memanfaatkan situasi atau waktu ya. Dia mempertahankan hubungan ini, kamu juga seperti itu diharapkan ya, karena akan untuk mencapai suatu tujuan kemana, untuk tujuan komitmen untuk menjadi lebih serius, yaitu tujuan yang baik, yaitu dia akan menyusun rencana. Di antaranya saat ini dia bisa mempertahankan hubungan ini, suatu saat tunggu tanggal mainnya gitu. Dan di sini diklarifikasi, disampaikan kalau sampai terjadi manipulasi ya, perlu dipertimbangkan hubungan ini karena ini ada tanda-tanda daripada sebuah kehancuran dan dia tidak akan segan-segan meninggalkan kamu. Ini bisa kamu, bisa dia. Ini lihat energinya ya. Dan peluang untuk selesai pun banyak, besar. Hubungan ini akan bubar kalau salah satu di antara kalian ada yang punya hasrat manipulasi ya, manipulasi dalam tanda kutip negatif, materi, memanfaatkan. Kata memanfaatkan untuk peluang seperti ini, percintaan itu hati-hati ya. Memanfaatkan dalam peluang, dalam sebuah hubungan percintaan, perlu kamu antisipasi. Apakah dia jodohmu untukmu? Insya Allah dia, ini kita ambil dia ya, dia sudah benar-benar memegang teguh komitmen ini dan dia sudah benar-benar merencanakan untuk tujuan lebih ke depan. Kadang-kadang dia sampai tidak bisa tidur setiap dia mencari keinginan apa sih gitu. Dia selalu termenung ya, dia punya tujuan untuk ke depan. Di samping itu dia akan selalu mempertahankan hubungan itu sampai pada tujuannya, yaitu tujuan serius ya. Komitmen akan dia pertahankan selalu. Dan sekali, tanda kutip di sini, sekali kalian berani mempermainkan hubungan ini, yaitu memanipulasi ya, dia akan mempertimbangkan hubungan ini dan akan meninggalkan kamu. Itu udah pertanda hancur. Dia akan langsung ada peluang menyelesaikan hubungan ini, bubar kalian ya. Ini bisa vice versa, bisa ini energi kamu, ini bisa energi dia, atau ini energi kalian berdua. Ini general reading ya. Jadi energi yang Gondes tarik adalah energi umum, banyak orang gitu ya. Kalau kalian ingin lebih detail personal reading, jadi khusus pure energi kamu yang Gondes tarik di sini ya. Oke, sekarang Gondes akan shuffle. Coba ditonton berulang-ulang kalau kamu ada di ranah ini dan kamu belum paham ya. Insya Allah kalian berjodoh.
dia kekeh mempertahankan, dan komitmen itu dia pertahankan, tujuan itu dia pertahankan, dan dia punya rencana. Caranya bagaimana Anda cara mempertahankan? Pastinya dengan doa, didampingi doa, memohon yang terbaik. Kalau kamu yakin dia itu jodoh kamu, tekankan, sampaikan pada doamu, melalui doa kamu kepada Allah, yakinkan, karena Allah akan memberikan orang yang yakin. Kalau nggak yakin, nggak mau dia memberikan apa yang jadi doa kita. Ya, aku udah yakin deh, tapi dia bukan jodoh kamu, berarti kalian belum yakin, karena kamu tahu bukan jodoh. Nah, berarti kan belum yakin. Ya, Allah tahu yang terbaik buat kita semua, buat umatnya, gitu sayang. Kalau yakin kamu pasti insya Allah, tidak hari ini, tahun depan, enggak tahun depan, tahun depannya, tapi aku yakin dia jodohku. Allah pasti yakin juga memberikan kepada kamu. Seperti itu. Bukan berarti kita berdoa yakin dia jodohku, terus besok pagi kalian dilamar menikah, bukan. Jodoh itu ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi kalau kamu meyakinin, pasti akan diberikan dia benar-benar jadi jodoh. Entah itu setahun yang lalu, setahun yang akan datang, entah 2 minggu yang akan datang, atau entah detik itu juga kamu dipertemukan dengan jodoh kamu. Seperti itu ya. Oke. Yakin Allah itu pengasih dan pemurah. Bermohonlah hanya kepadanya, jangan takut melangkah. Bermohonlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan memohon kepada yang lain, jangan bersandar pada yang lain. Ada inisial P ya. Ini kalian yang tahu, apa ada kalian yang berinisial P pacarnya? Tuhan selalu memberkati langkahmu. Ya, Kondes bilang Allah tempat kita bermohon dan bersandar. Ini hanyalah clue-nya ya. Kalau Kondes melihat di sini ada berjodoh gitu. Ego ya, jangan egois. Itulah dalam menjalin suatu hubungan, egois tolong diturunkan ya. Ego itu sangat berpengaruh pada sebuah hubungan. Bersabarlah. Cinta, ada cinta di kalian nih ya. Di hubungan ini ada cinta. Oke? Ada komitmen, ada bertahan, ada tujuan. Tinggal kita genapin dengan doa, bermohon, bersandar pada Allah. Oh, seperti ini cluenya. Hati-hati kalau kalian berani mempermainkan hubungan ini ya, memanipulasi. Pertimbangan, dia udah mempertimbangkan akan terjadi kehancuran, dan dia tidak sekarang akan meninggalkan kamu. Bahkan akan terjadi penyelesaian hubungan, tidak ada maaf lagi. Itu yang ditekankan di file nomor 1, penyelesaian. Peluang penyelesaian, ada manipulasi, selesai gitu. Oke, kemudian akan shuffle untuk pesan the full colornya untuk ampunya Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Pesan alam semesta versi Gondes. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan apa yang akan diberikan sama kamu? Kenapa nggak ada yang jatuh ya? Oke, terima kasih. Udah akan buka pesan alam versi Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa dari the full colornya ampunya Gondes Mendes. Kita akan buka, ada warna silver ya. Cemburu. Nah, ini ya yang membuat suatu hubungan menjadi kadang rentan putus atau rentan. Karena apa? Posesif, cemburu. Itu sangat berbahaya ya untuk sebuah hubungan. Gondes kasih tahu ya. Sebuah hubungan itu harus dibangun dengan 4 unsur. 1, percaya, setia, jujur, dan saling melengkapi. Bukan untuk saling menyakiti atau bukan untuk saling overthinking ya. Overthinking itu adalah bagian daripada cara waktu untuk membuat sebuah hubungan itu hancur ya. Hati-hati, ada cemburu. Jangan biasakan overthinking, jangan biasakan posesif. Boleh kamu menuduh dia cemburu, tetapi kamu harus mempunyai bukti-bukti yang terpercaya ya.
Kalau cuma sekedar dengar nggak usah digagas. Itu salah satunya cara kalian akan terputus itu kayak gitu, ada aja. Jadi kamu harus punya pedoman. Oh iya, kata Gondes, kalau menjalin hubungan percintaan itu ada 4 unsur yang harus dipegang. Di antaranya yang paling inti adalah yaitu jujur, setia, percaya, dan saling melengkapi. Pastinya saling menyayangi ya. Namanya melengkapi itu ya melengkapi cinta, melengkapi sayang, melengkapi kekurangannya ya, seperti itu. Bukan malah menjadikan kekurangannya itu sebuah alasan untuk kita cemburu, bukan. Oke. Berdasarkan shuffle untuk pesan alam semesta versi Angelic Oracle card ini penguat ya. Oke, terima kasih. Child, ada child. Child itu ini adalah simbol ya. Bukan berarti aku punya anak gitu, bukan. Ini child itu adalah sebuah simbol. Simbol di sini digambarkan anak kecil, ada apa namanya, simbol malaikat di sini ya. Oke. Ya, jangan salah paham. Kalau kartu seperti ini biasanya semua kartu yang melalui media kartu itu banyak menggunakan simbol. Jangan di sini kan begini kok artinya begini. Boleh nanti belajar sama Gondes ya. Tapi ada syarat-syaratnya. Mau belajar agak belepotan, belajar untuk membaca tarot boleh sama Gondes, tapi ada syarat-syaratnya. Oke, catat jadi ya Gondes. Tapi harus orang tertentu yang untuk niat baik. Kalau niat nggak baik nggak usah. Gondes tegas ya. Oke, Gondes akan artikan child ya. Oke, langsung bahasa Indonesianya aja, karena apa? Tidak semua ya bangsa Indonesia bisa memegang bahasa asingnya. Bisa, tapi child ya. Anak. Kamu sangat peduli dengan anak-anak dan mereka segera menanggapi cinta kamu ya. Cinta kamu peduli sama anak-anak dan mereka pun selalu akan merespon apa yang menjadi kasih sayang kamu atau cinta kamu ya. Semua anak-anak ya, termasuk kamu, termasuk anak batinmu sendiri, membutuhkan cinta ya, kasih sayang dan perhatian. Kami maksudnya kami para malaikat atau energi positif bisa memberikan ini ya, memberikan ini dan membuka hati dan jadwal kamu sehingga kamu bisa memberi lebih banyak waktu dan energi untuk anak-anak yang membutuhkan kamu. Nah, seperti halnya ini ya, sebuah hubungan itu selalu akan membukakan pintunya untuk kamu, karena kamu memang seseorang yang penuh penyayang, pengasih ya. Makanya dia juga di file ini mempertahankan, dan ini semoga kamu pertahankan terus sifat-sifat kamu yang baik itu ya, sebagai seorang penyayang, sebagai seorang yang penuh peduli ya. Ya, dimaksud anak-anak itu situasi yang energi positif gitu loh. Kamu itu banyak dikaruniai energi positif sehingga kamu tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, dan di sini alam pun akan selalu menyertai langkahmu ya. Oke, paham? Oke, file 1 semua sudah Gondes sampaikan pesan dari tebaran kartu, bahkan sampai ke Angelic Oracle card sebagai pesan penutup ya. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, pembelajaran, dan apapun yang ada di file 1 ya. Ini adalah sebuah gambaran buat kalian ya. Apakah dia jodoh untukmu? Iya. Cuman segala sesuatu tetap kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa dan sandarkan harapan kamu kepada Yang Maha Kuasa. Jangan bersandar pada prediksi, jangan bersandar pada jangan jadikan ini pedoman hidup kalian sehari-hari, tapi jadikan sebagai antisipasi, gambaran untuk kedepannya. Seperti ini loh gambaran aku, seperti ini, kalau aku begini aku akan menjadi seperti ini loh gitu ya. Oke, file 1
Terima kasih sudah menonton video Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum like silahkan like, jangan lupa komennya, dan ingat tekan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan video-video Gondes terbaru ya. Oke, terima kasih file 1. God bless you, Allah memberkatimu, amin. Halo, masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Sekarang di file yang kedua. Apakah dia jodoh untukmu? Ya, masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ya, sekarang kita akan lihat bunga mawar kuning ya. Mawar kuning. Oke. Ada apa di balik kertas biru ini sebagai alas mawar kuning? Kita akan coba lihat. Jangan lelah berdoa, bersyukur dan menerima semua yang terjadi adalah atas izinnya. Bersyukurlah dalam setiap keadaan, pasti ya. Kita harus menerima segala apa yang menjadi skenario Tuhan dan menjadi takdir Tuhan atau izinnya ya. Karena segala sesuatu memang sudah dituliskan untuk kita ya. Oke, sekarang Gondes akan shuffle ya. Oke, sekarang Gondes akan shuffle ya. Apakah dia jodoh untukmu? General reading masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Fokus ya selama Gondes menshuffle, dan jangan dicedera kalau ada iklan lewat. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu ingin pertanyakan di sini. Ya, berdoa jangan lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dijeda kalau ada iklan, biar energi kalian tidak terputus. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia jodoh untukmu? File yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia jodohmu? File kedua. Ada penantian, ada kegelisahan, ada cinta, the lover, ada tindakan atau aksi, ada temperon, seorang maskulin. Dia menunggumu, dia gelisah, dia mencintaimu, dia ingin ingin melakukan suatu aksi, dia ingin menjadi sebuah pemimpin daripada kamu. Apa itu namanya? Imam ya. Apakah dia jodohmu? Kalau menurut niat dia, kamu adalah berjodoh. Dia punya keniatan untuk menjadi seorang pemimpin terhadap suatu rumah tangga tentunya ya. Dia gelisah menunggu ya, mungkin kamu pernah berjanji sama dia mau menikah dengan dia, dan dia menanti saatnya tiba, bila saatnya tiba gitu ya, karena dia mencintaimu. Ada the lover. Oke, karena saya akan sabar untuk klarifikasinya. Apakah dia jodohmu? Dia gelisah, dia sabar menunggumu kapan kamu mau diajak menikah. Dia sangat mencintaimu, kamu pun seperti itu. Karena ini satu pasang loh, cewek cowok. Cinta kalau nggak ada pasangannya namanya bertepuk sebelah tangan, tapi ini the lover, pasangan saling ya. Apakah dia jodoh untukmu? File kedua. Ada cinta yang besar, yang kuat dari Allah pastinya. Awal cinta yang kuat. Tapi ada orang ketiga. Oh, kamu berdiri dengan suami orang atau istri orang gitu ya. Dia gelisah, dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, tapi dia seorang pemimpin di sini, seorang pemimpin ya, tahu nggak, seorang pemimpin, seorang imam, tapi juga dia mencintai kamu. Dia punya orang ketiga selain kamu. Paham ya?
Jangan dijeda kalau ada iklan lewat ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe nanti setelah menonton video ini ya. Ada orang ketiga dan dia menyadari bahwa langkah dia itu tergesa-gesa ya, karena di sini ada pengkhianatan. Dia merasa, entah kamu entah dia ini yang berkhianat ya, pastinya ini kamu berdealing dengan pasangan orang lain, dengan istri orang lain atau dengan suami orang lain. Ini yang di file 2 ya. Dan kalian sadar ini ada suatu pengkhianatan ya. Dia menunggu dengan sabar, dengan ya kesetiaannya, dia gelisah, dia mencintaimu, dia ingin bertindak, tetapi dia seorang pemimpin ya, dia punya besar cinta buat kamu, tapi dia punya orang selain kamu, dan yang dia lakukan untuk mendekati kamu dan mencintaimu itu adalah suatu ketergesa-gesaan. Dia sadar ini sebuah pengkhianatan, tapi dia nanti akan kembali pada pasangannya walaupun dia mencintaimu. Makanya dia gelisah, dia sadar dia punya komitmen dengan orang ketiga, atau ini orang ketiga ini bisa kamu yang jadi orang ketiga, tapi bisa juga dia yang jadi orang ketiga. Kalau tidak, ini pastinya dia adalah sudah mempunyai istri dan dia dipertemukan oleh alam bersama kamu. Dia jatuh cinta sama kamu, sayang sama kamu, karena kalian berdua memang di sini saling. Ya, di saat seperti itu dia merasa sadar bahwa dia itu mengkhianati hubungan dia terhadap orang ketiga ini ya. Sebuah komitmen pernah terjadi bahwa dia sudah punya orang ketiga ini. Oh, ini sebelum atau sesudah kamu ya ini ya. Ya, dia gelisah bagaimana caranya dia untuk mewujudkan cinta ke kamu itu, bagaimana dia sendiri sudah punya orang lain, dan nanti dia akan ada fase baru di sini. Dia akan kembali sebagai seorang pemimpin terhadap keluarga orang ketiga ini, atau ini suami kamu yang berlaku seperti ini ya, suami kamu yang mempunyai orang ketiga gitu, bisa jadi. Apakah dia jodohmu? Sepertinya bukan, karena dia akan kembali pada orang sebelum kamu. Dia akan menjadi seorang pemimpin dari orang sebelum kamu. Ya, tapi dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu. Dia gelisah untuk memutuskan masalah ini, dia gelisah. Kemudian akan lihat satu lagi. Dia akan melakukan tindakan di sini. Tindakan apa yang dia lakukan? Kayak iseng-iseng berhadiah gitu ya, iseng-iseng berhadiah, saling kenal, saling suka. Ini bisa jadi karena medsos ya, pertemuan di medsos. Dia suka, dia like kamu like dia, tukar-tukar nomor HP, akhirnya saling jatuh cinta. Bisa jadi kalian berdua ini udah punya pasangan. Ada juga yang berdealing pasangan dengan pasangan orang lain. Ada juga yang dua-duanya memang sudah punya pasangan, tetapi kembali nanti masing-masing akan kembali pada pasangannya masing-masing, karena udah menyadari bahwa ini adalah sebuah kesalahan, sebuah pengkhianatan. Jadi kalian berjodoh atau bukan? Ini untuk yang sudah berpasangan ya, sudah berpasangan, sudah ada punya sebuah sebutan pacaran atau apapun itu. Nah, terus kalian baru sadar kalau yang kalian lakukan ini juga salah, karena kamu mengkhianati pasangan kamu masing-masing. Kalau sudah, ini bisa vice versa ya, bisa dia yang sudah punya pasangan, bisa kamu yang sudah punya pasangan, atau kamu dan dia memang masing-masing sudah punya pasangan tetapi menjalin sebuah hubungan cinta. Nanti akan kembali pada pasangan masing-masing, karena ini adalah sebuah pengkhianatan, dan kata cinta itu adalah sebuah terburu-buru gitu ya. Dia mencintai kamu, tapi dia juga mencintai orang ketiga ini. Orang ketiga ini adalah bisa sebelum kamu dan sesudah kamu. Bisa dia datang sebelum kamu bertemu atau setelah kamu bertemu. Ya, untuk yang berpasangan ya di sini ya, baik pacaran, baik tunangan, baik kalau yang udah kapelan gitu. Udah couple. Oke, kalau misalkan shuffle untuk pesan buat file nomor 2. Kalau dibilang dia jodohmu, bukan. Dia bukan jodoh untukmu, tapi memang dia dipertemukan untuk kalian menyadari bahwa kalian bersalah mengkhianati pasangan masing-masing, karena kalian sudah punya pasangan seperti itu ya. Untuk menyadari bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan ini adalah salah, mengkhianati, makanya nanti kamu tetap akan dikembalikan pada pasangan masing-masing. Itu menurut versi penglihatan Gondes Mendes.
Karena saya akan ambil sesuai dengan tebaran kartunya. Oke. Dia setia padamu, iya dia setia padamu. Ini menunggu cinta, tapi apa boleh buat, dia adalah seorang kepala, ya. Dia setia padamu, percaya dengan kekuatan Allah. Untuk prediksi ini memang Gones tidak menemukan bahwa kalian berjodoh, tapi itu sepertinya harus kembali kepada Yang Maha Kuasa. Hanya Allah yang mengerti tentang kekuatan ini, yang memiliki kekuatan untuk menyatukan kalian kan hanyalah Allah. Tapi untuk detik ini, saat Gones mereading ini, tidak ada yang namanya penyatuan, ya, tidak ada yang namanya berjodoh, karena dia harus kembali pada masing-masing. Tapi dia tetap akan setia sama kamu, setia menunggu. Hidup adalah pilihan. Pink, romantis, cinta suci. Mungkin seperti ini ya yang kalian sadari, cinta suci. Tapi kalian sudah punya pasangan ya, sebagian ya. Ini untuk kapelan, ada yang sudah suami istri, kamu udah punya suami, dia udah punya istri, kalian bertemu melalui medsos, kalian saling jatuh cinta. Iya, di sini ada cinta, menunggu, setia, cinta. Di sini yang dominan adalah ada Aries dan Gemini, ya. Jadi untuk file yang kedua, apakah dia jodohmu untukmu? Saat ini belum, tapi nanti tidak tahu tebaran selanjutnya nanti. Saat ini 3 bulan ke depan belum. Ini bukan jodoh kalian. Gones nggak bikin timeless ya. Gones saya bikin maksimal 3 bulan, ya. Nanti diperbarui kembali, bisa diperbarui tiap minggu. Karena apa? Kita ini hanya mendapatkan suatu clue-nya atau gambarnya, bukan kepastian. Kepastian ada pada Yang Maha Kuasa, ya. Sekarang Gones akan shuffle untuk the full colornya ampunya Gones Mendes, pesan alam semesta versi Gones Mendes. Kita akan lihat pesan apa yang disampaikan untuk kamu yang menonton video ini, sahabat Gones. Oke, langsung jatuh dia. Jangan marah ya. Ya, berteman, kalau nggak berjodoh ya berteman aja, ya kan. Jangan marah, nggak jadi jodoh terus marah, nggak boleh. Teman tapi mesra, Des, ya silakan. Nggak masalah, yang penting kamu jangan menyakiti satu sama lain, seperti itu ya. Kalau kalian sudah punya pasangan, dia udah punya pasangan, kasihan pasangan mereka. Sekarang kita taruh aja kalau kita di posisi mereka gitu loh, iya kan. Iya, misalkan kamu yang diselingkuhin gitu, bagaimana rasanya gitu. Kecuali udah cerai, itu beda lagi. Gones akan ambil satu pesan dari Angelic Oracle Card. Pesan versi Angelic Oracle Card. Cupid. Gones akan artikan ya, Cupid. Visions, Great, Revis. Ya, of love into your heads and minds. Gones akan langsung artikan, karena tidak semua pemirsa atau sahabat Gones males gitu ngartinya, susah ya, Des malas sudah artiin sekalian. Oke, Gones ambil jalan tengah ya. Cupid, dewa asmara. Kami mengirimkan ya, Vision, Great, Movies. Kami mengirimkan gelombang cinta yang besar ke dalam hati dan pikiran kamu ya, membangkitkan cinta untuk hidup itu sendiri. Keputusan kamu yang jelas untuk menerima dan menikmati romantisme telah kebangkitan kembali ya. Izinkan ya diri kamu secara spontan di dalam semua aspek yang mulia ya.
Sepertinya kartu ini datang kepadamu karena para malaikat melihat keinginanmu untuk bercinta, alih-alih memperbaiki internal ya eksternal dalam kehidupan cinta kamu. Mereka membantu kamu secara internal. Para malaikat mengatakan bahwa romansa muncul dari jatuh cinta pada kehidupan itu sendiri. Ketika kamu membiarkan para malaikat membangkitkan cinta ini ya di dalam diri kamu, kamu secara alami menarik dan mengalami lebih banyak cinta romantis dalam hubungan ya. Seperti itu. Seperti halnya ini, kalian saling mencintai. Dia dengan setia menunggu. Tapi kamu hidup itu adalah pilihan. Nanti semuanya biar Allah yang atur. Sekarang ini seperti ini tebarannya 3 bulan ke depan ya. Hidup adalah pilihan. Kamu nanti bisa memilih mana yang terbaik untuk kamu ya. Karena di sini tetapi kamu masih bersyukur di sekarang kamu diberikan sebuah pembelajaran bahwa di saat kamu masih punya pasangan dan kamu menjalin pasangan dengan yang lain, itu namanya pengkhianatan, tapi dia tetap akan setia menunggu dan kamu pun saling mencintai, dan ada kekuatan Allah nanti yang akan memberikan jalan keluar apa yang harus kamu lakukan. Percaya dengan cara bagaimana? Dengan berdoa, bermohon yang pada Yang Maha Kuasa untuk segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kamu ya. Oke, file 2 sudah Gondes sampaikan semua pesan yang Gondes tebar di sini, seperti sesuai penglihatan Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa seperti ini maknanya. Apakah dia jodoh untukmu? Gimana ya, kalian tuh saling mencintai, tapi kalian ada yang namanya komitmen lain. Nah di sini nanti kita tebar lagi 3 bulan ke depan ya, apakah ini adalah jodoh kamu atau bukan ya. Oke, sekarang jalanin aja seperti air mengalir. Yang pasti jangan saling menyakiti hati satu sama lain ya. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih ya. Yang belum subscribe monggo silahkan subscribe. Dan jangan lupa ya, share ke sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat kalian semua. Semoga bisa menjadi channel pilihan dan channel yang membangun silaturahmi, minimal untuk kita sendiri, maksimal untuk bangsa Indonesia agar terjalin hubungan silaturahmi. Ini loh, bangsa Indonesia bersatu, saling membahu, saling persaudaraan ya. Oke, tetap berdoa, hanya Allah lah tempat kita bersandar dan bermohon ya. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, tanda lonceng itu, agar kalian selalu mendapatkan video-video Gondes terbaru. Like-nya jangan lupa, komennya jangan lupa. Oke, file 2, God bless you, Allah memberkatimu, amin. Halo, masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya, di edisi mau tahu aja edisi mau tahu aja. Apakah dia jodoh untukmu, general reading ya. Di sini ada bunga mawar biru. Oke ya. Apakah dia jodohmu? Gondes akan membuka dulu pesan apa yang ada di balik kertas warna kuning, orange ya. Cinta dan kasih sayang Allah terbukti ya. Dan ternyata bagi orang-orang yang bersyukur dan merasakannya ya. Bener nggak? Bener dong ya. Dan Gondes merasakannya. Gondes akan taruh sini aja. Oke. Apakah dia jodoh untukmu, general reading, masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Gondes akan tebar kartunya ya. Gondes akan shuffle. Ini hanya clue, jadikan antisipasi, motivasi, dan pembelajaran, bukan untuk dijadikan pedoman hidup kesehari-harian. Ini adalah gambaran ya, tujuan untuk mengantisipasi atau untuk memotivasi kalian dan untuk sebagai pembelajaran ya. Tetap kembali pada Yang Maha Kuasa ya. Selama Gondes mensyafal, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu harapkan atau kamu pertanyakan, dan jangan lupa ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Gondes akan shuffle. Oke, Gondes akan shuffle ya. Fokus ya. Jangan dijeda kalau ada iklan ya. Biarkan iklannya lewat dulu baru kita melanjutkan menonton. Jangan dijeda karena bisa memutus energi kalian. Oke, Gondes akan mulai. Fokus ya. Jangan lupa berdoa selalu. Fokus, bayangkan orang yang kamu pertanyakan dan berdoa. Apakah dia jodoh untukmu? File ketiga.
masih bersama Kundes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Bismillah. Ada orang masa lalu. Ada pertengkaran. Ada kegelisahan, depresi, nggak bisa tidur ya. Oke. Bismillah. Apakah dia jodoh untukmu? File ketiga. Tujuan. Penyelesaian. Hubungan ini ada pertengkaran karena adanya datangnya orang masa lalu yang selalu memicu pertengkaran setiap membicarakan atau membicarakan atau masalah orang masa lalu. Orang masa lalu ini selalu datang ya, yang membuat dia tidak bisa tidur. Ini entah orang masa lalu kamu, entah orang masa lalu dia, tapi selalu menjadikan alasan untuk kalian bertengkar di sini ya. Seperti itu. Ya. Dan pada endingnya akan menuju ke penyelesaian hubungan ini. Orang masa lalu masih mendominasi hubungan ini sehingga selalu terjadi pertengkaran dan pertengkaran. Segala sesuatu yang berhubungan dengan orang masa lalu selalu bertengkar. Hubungan ini sudah mendekati ke justice. Tujuannya adalah penyelesaian saja. Bunda akan shuffle untuk klarifikasinya agar lebih jelas apa ya yang memicu kalian untuk selalu bertengkar. File 3, ada orang masa lalu. Yang orang masa lalu ini selalu mendatangkan pertengkaran pada hubungan kalian. Mungkin masa lalu ini adalah istrinya, kamu istri kedua ya, atau sebaliknya ya, atau kalian masih berpacaran dan orang masa lalu ini selalu mengganggu hubungan kalian atau selalu datang ya di tengah-tengah hubungan kalian sehingga memicu pertengkaran, sehingga si dia sendiri tuh sebetulnya masa lalu itu udah dia tinggalkan, tetapi ini selalu aja datang yang membuat masalah ya di sini menjadi pertengkaran sehingga membuat si dia tidak bisa tidur. Dan apa kemudian terjadilah penyelesaian ya. Orang masa lalu ini selalu datang aja. Oke, berdasarkan shuffle untuk klarifikasinya ya. Rumah tangga. Oh, orang masa lalu ini adalah rumah tangga mereka ya. Kamu berdiri dengan orang yang sudah berumah tangga. Kamu menjadi orang ketiga atau memang ini rumah tangga kamu, mungkin bisa terbalik seperti itu. Orang masa lalu ini masih menunggu ya, karena masih ada hubungan suami istri ya gitu, belum cerai. Dan kamu adalah orang ketiga yang dihadirkan oleh si dia. Makanya setiap dia datang, orang masa lalu ini terjadi pertengkaran. Hubungan kalian sudah diambang bahkan udah selesai gitu. Pasangan kamu ini punya pasangan dan kalian bertengkar membuat tidak bisa tidur, tidak nyaman buat dia juga ya. Ada sebagian yang memang mau menginginkan hubungan ini selesai, makanya setelah tahu ya, kamu atau dia setelah tahu orang masa lalu masih ada ya, karena memang dia sudah berumah tangga dan kamu tahu itu ya, dia berumah tangga itu kamu tahu ya, dan selalu hadir di sini.
maka hubungan ini diharapkan untuk selesai saja ya. Ini bisa energi kamu, ini bisa energi si dia ya. Mungkin kalian kenal di medsos, jadi nggak tahu kalau dia punya pasangan hidup ya. Kamu kenalan sama dia di medsos, jadi nggak tahu kalau dia memang sudah punya pasangan atau memang sudah tahu, cuman kalian ya tetap menjalin hubungan karena memang sudah saling sayang, saling cinta di sini. Tapi orang masa lalu ini mengetahui, kemudian ada kemungkinan hubungan kalian akan terputus atau akan selesai. Lebih berhati-hati dalam hubungan ini karena ternyata hubungan ini, kalian berdua ini ya dasarnya suka sama suka saja ya. Ada the devil di balik itu semua. Ya, ada the devil. Apa benar kalian berhubungan dengan atau berdealing dengan suami atau istri orang lain, atau kalian memang benar-benar karena di medsos kalian tahu posisi dia punya pasangan tetapi kalian tetap melanjutkan dan akhirnya orang masa lalu ini selalu memicu pertengkaran ya, dianya yang selalu bertengkar dengan orang masa lalu atau istrinya gitu ya, atau suaminya gitu ya, dan dia akan bertujuan mengakhiri hubungan ini dengan kamu ya, karena dia masih ada komitmen. Bagaimana sih kalau ada komitmennya, sedang kalian kan hanya berjumpa di medsos. Ini sebagian seperti itu ini di medsos. Jadi dia sekarang tinggal hati-hati aja ya, hati-hati, dan dia punya hasrat untuk keberhasilan ya, dan ingin melakukan suatu pertemuan untuk penyelesaian hubungan ini. Apakah dia jodoh untukmu? Bukan, dia jodoh orang lain, karena kalian di sini sebagian di file 3 ini berdealing dengan suami atau istri orang lain atau pasangan orang lain, dan kalian ketemu pun hanya di medsos atau di dunia maya atau melalui internet itu ya, HP gitu, atau medsos yang pastinya medsos. Dan memang kalian di sini sudah diambang putus. Itu tujuan dia juga memang menginginkan hubungan ini selesai ya, setelah dia memikirkan tentang rumah tangganya. Apa yang dia lakukan itu sebenarnya cuma berdasarkan hasrat ya, hasrat atau nafsu sebuah keinginan ya, makanya dia ingin bertemu dengan kamu, dan di sini nanti akan terbuka apa adanya ya. Ini kebanyakan LDRan ya, LDRan ya, akan melakukan suatu pertemuan di mana akan membicarakan tentang keterbukaan, di mana dia sudah mempunyai pasangan dan akan menyelesaikan hubungan ini untuk tidak dilanjutkan. Hubungan ini bisa didasari karena suka sama suka, ada juga yang sebenarnya hanya karena hasrat saja ya. Oke, di file yang ketiga, apakah dia jodohmu? Apakah dia jodoh untuk kamu? Kalau feeling gondes bukan ya, tapi ini pelanggaran ya. Kalau sampai ketahuan, nanti salah satunya akan terluka atau tersakiti, tentunya orang yang di sana gitu, yang di belakang mereka atau di belakang kamu ya, atau pasangan kamu atau pasangan dia. Selalu terjadi pertengkaran ini karena setiap membacakan atau membicarakan tentang orang masa lalu itu selalu memicu pertengkaran. Hubungan ini toxic, selalu penuh dengan pertengkaran, dan memang baik kalau untuk diakhiri saja. Ini dia ingin mengakhiri hubungan ini ya, dan ingin bertemu dengan kamu untuk menyelesaikan tentang sebuah masalah. Cinta pun di sini tidak ada cinta. Dia punya keluarga, dia lebih cenderung ke hasrat saja hubungan ini.
suka sama suka. Kalau orang dewasa ya hasrat. Ada keterikatan, keterjebakan. Di sini ada godaan diri juga, dan ya suka sama suka gitu kan, medsos. Akhirnya ya tuker-tukeran nomor HP, cat-catan gitu, ketemuan, ada sebagian sudah ketemuan, dan the devil, ada the devil di sini. File ketiga, ya, ini bukan jodoh untukmu, tetapi ini adalah sebuah toxic untukmu. Lebih baik kalau boleh Gondes sarankan, ya sudah, justice, penyelesaian akhir untuk hubungan ini agar tidak menyakiti satu sama lain. Hubungan toxic ya. Di sini energi yang kuat adalah energi Scorpio, Libra, Capricorn ya. Sangat kuat di sini. Oke. Sekarang Gondes akan shuffle untuk pesan buat file nomor 3. Satu, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Aku ambil tebarannya, ngikutin jadi klarifikasi ya. 7. Terus akan buka satu persatu ya. Dimulai dari sini, pesan black box ya Gondes Mendes ya. Untuk yang pilih file nomor 3, ada curiga. Iya, memang kamu sudah menaruh kecurigaan di sini. Ini tidak ada keterbukaan loh ini, karena kalian ketemu di medsos. Nah, makanya di sini ada pertemuan. Nanti dia ingin membicarakan sesuatu ya, saling keterbukaan di sini ya. Ikuti intuisi hati kamu. Sadari potensi kamu hebat. Jangan menonton hanya sekali, kalau bisa tontonlah berulang-ulang agar kamu paham. Dan jangan dijeda kalau ada iklan, karena bisa memutus energi kalian. Bumi, berusahalah untuk bisa diterima dan menerima. Ada inisial C di sini ya. Kemudian that's itu tujuan. Hubungan ini tujuannya apa? Yang pasti itu yang harus dipertanyakan. Ada pertengkaran, ada orang masa lalu, ada rumah tangga, ya kan? That's tujuannya apa? Harapan untuk bahagia, ya. Setiap hubungan mengharapkan suatu kebahagiaan, tetapi di sini tolong difikirkan kembali. Ini adalah hubungan toksik. Tidak bagus untuk kamu, tidak bagus untuk yang lainnya, ya. Itu menurut Gondes ya. Tetapi kembali semuanya pada kalian semua, karena kalian yang merasakan, kalian yang menerima nanti segala sesuatu itu, yang menjalani itu kalian. Jadi saya bisa menyarankan yang terbaik ya, tinggalkan saja kalau memang ini kalian ada di ranah ini. Tapi kalau kalian berkeinginan untuk melanjutkan dan kalian siap dengan segala resiko, adalah itu hak kalian ya. Oke, Gondes akan shuffle untuk the pool, colornya Gondes Mendes ya, pesan alam versi Gondes Mendes. Gondes akan ambil satu saja. Oke. Kita akan buka, Gondes akan buka. Tidak ada pesan ya. Tidak ada pesan yang perlu disampaikan, karena memang
sudah meliputi semuanya. Pesan ini sudah disampaikan semua dari tebaran kartu tarot ini, dan dari versi Gondes nggak ada pesan. Sekarang Gondes akan shuffle untuk Angelic Oracle card, pesan alam semesta versi Angelic Oracle card ya. Gondes akan ambil satu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk file yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia jodoh untukmu? Oke, terima kasih. Di sini ada have confidence. Gondes akan langsung memanainya aja ya. Have confidence, mempunyai atau memiliki percaya diri ya. Melangkah ke depan belum tentu ya. Melangkah ke depan belum tentu menuntut kamu atau menuntun kamu untuk memiliki kepercayaan diri ya. Keyakinan pada Tuhan sudah cukup ya, bersama dengan pengetahuan bebas ya. Tuhan bekerja ya. Tuhan bekerja melalui kamu dan dengan kamu dalam semua cara ya. Bersandarlah pada Tuhan atau pada Tuhan ya. Bersandarlah pada Tuhan untuk kepercayaan diri kamu yang goyah, dan kami akan meningkatkan keberanian dan keyakinan kamu. Di sini yang mengalami kegoyahan tentang sebuah hubungan di sini ya, bagaimana kamu harus menyelesaikan atau memutuskan hubungan ini sedang kalian saling sayang ya. Di sini terasa berat, tetapi ini adalah hubungan toksik ya. Pesan alam sendiri menyampaikan seperti itu ya. Jadi kamu boleh percaya diri terhadap diri kamu, tapi ya ini tidak menuntut kamu untuk memiliki kepercayaan diri ya. Tetapi keyakinan pada Tuhan itu akan cukup, atau keyakinan pada Tuhan itu sudah cukup. Kamu harus yakin pada Tuhan ya, bahwa nanti juga akan ada kebaikan-kebaikan Tuhan di balik hubungan toksik ini ya, dimana kamu harus yakin terhadap diri kamu sendiri ya. Karena apa? Sudah cukup bersama dengan pengetahuan kamu bahwa semua hubungan ini ternyata tidak membuahkan kebaikan buat hidup kalian ya. Buat apa gitu ya. Tuhan akan bekerja melalui kamu, dan kamu akan dalam semua cara ya, maka bersandarlah pada Tuhan untuk kepercayaan diri kamu ya yang goyah, dan Tuhan akan meningkatkan keberanian kamu untuk menghadapi semua ini, atau menghadapi sebuah keyakinan yang ada pada diri kamu tentang hubungan ini, bahwa hubungan ini memang harus diakhirin seperti itu ya, atau hubungan ini punya keyakinan kamu apa hubungan ini akan saya teruskan ya, seperti itu. Dan Tuhan akan membimbing, akan memberikan segala cara untuk kamu bisa meyakinkan diri di sini ya. Sebetulnya kamu harus yakin kepada Tuhan. Kalau memang ini baik untuk kamu, lanjutkanlah ya. Tapi kalau tidak, tinggalkanlah, dan kamu harus penuh dengan keyakinan. Kamu bisa melihat sendiri hubungan yang kamu rasakan, yang kamu lalui selama ini seperti apa. Apakah kamu merasa senang? Apakah kamu merasa bahagia? Apakah kamu merasa nyaman dengan hubungan ini? Seperti itu. Hubungan sejatinya membuat kita nyaman. Kalau tidak nyaman itu berarti bukan hubungan yang baik, tapi hubungan yang toksik. Seperti itu, ya. Paham? Apakah dia jodoh untukmu? Versi Gondes Mendes tidak. Hubungan ini akan diselesaikan oleh dia. Dan nanti dia akan melakukan suatu pertemuan kepada kamu. Salah satu antara ada yang akan melakukan suatu pertemuan dan saling terbuka, saling bicara agar bisa mengontrol bagaimana hubungan ini sebaiknya. Seperti itu. Di situ ada Scorpio, ada Libra, dan ada Capricorn. Energinya kuat sekali. Ya. Jadi hubungan ini adalah hubungan toksik menurut Gondes ya. Tetapi kalian bisa menerjemahkan apakah aku harus melanjutkan atau tidak, itu terserah kalian ya. Gondes hanya memberikan saran, lebih baiknya di file ketiga itu tinggalkan kalau memang kalian ada di ranah ini ya.
tidak ada kenyamanan di sini. Kenyamanan sesaat doang, apalagi cuma dilandasin suka sama suka karena hasrat seperti itu ya. Oke, file 3 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, pembelajaran, dan jangan lupa yang pasti selalu berdoa kepada Allah, karena hanya Allah ya yang memberikan izin. Allah punya cara tersendiri untuk mempersatukan. Kalau kalian memang berjodoh, Allah akan selalu mempunyai cara banyak untuk menyatukan, walaupun berantem, walaupun bertengkar. Kalau memang kamu jodoh, akan dipertemukan dengan cara Tuhan, dengan cara Allah. Dan kamu harus yakin, sandarkan harapan kamu ya, sandarkan harapan kamu pada Allah sang pemilik alam semesta ya. Allah akan membantu kamu untuk menyelesaikan apa yang menjadi keyakinan kamu ya. Oke. Ada kesalahan, ada milik Mendes Tarot ya. Jadi ini adalah manusia biasa yang memprediksi, tapi kita tetap bersandar kepada Allah. Itulah penglihatan Kondes di file yang ketiga ya. Oke. Jangan lupa ya like-nya, komennya, subscribe-nya, dan tekan lonceng ya, lonceng notifikasi, agar kalian selalu mendapatkan sebuah pemberitahuan tentang video-video Mendes Tarot tentang hati dan jiwa yang terbaru. Jangan lupa share ke sahabat-sahabat kalian, barangkali sahabat kalian juga bisa bergabung di channel ini ya, saling bersilaturahmi, saling menjalin persaudaraan. Itulah intinya kita hidup, saling bersilaturahmi ya. Dan jangan lupa ya, yang Mendes pesankan, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak resonan, jadikan ini readingan. Tapi kalau kalian ada di ranah ini ya, telaah, amalkan, kemudian putuskan ya. Oke, file 3. God bless you, bye, I love you. Halo, masih bersama Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di file yang keempat ya. Di sini ada mawar warna toska ya. Ini cuma sebagai pembeda ya. Dan Mendes akan buka di balik kertas kuning ini ada pesan apa dari Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Berdoalah dalam setiap denyut jantungmu, karena dengan doa itu ya, karena doa itu adalah dahsyat, bisa merubah segalanya menjadi lebih baik ya. Oke, pesan dari Mendes Tarot. Oke, file yang keempat Mendes akan shuffle ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa hanya kepada Allah lah kita bersandar. Jangan bersandar kepada manusia, karena manusia bisanya aja sepertinya hanya membuat kecewa kalian semua ya. Oke, Mendes akan shuffle. Mendes akan shuffle file 4. Apakah dia jodoh untukmu ya, bersama Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ingat, ini general reading, energi yang Mendes tarik dari energi berbagai macam energi, dan dari mana tempat berada kalian menemukan video ini ya. Dan ini adalah clue, ini prediksi, jangan dijadikan pedoman hidup sehari-hari, jadikan sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Bisa resonan, bisa tidak. Kalau tidak resonan, jadikan ini sebagai hiburan atau jadikan entertainment ya. Oke, Mendes akan shuffle. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia jodohmu? File 4. Ada harapan, ada child, ada kebimbangan, ada kerinduan, ada sudah sesuai dengan atau sesuai dengan keinginan hatinya. Ini dia ya, kita bicara tentang dia saja ya, karena kita membahas tentang dia. Apakah dia jodohmu?
Ada seorang yang menawarkan cinta ke kamu. Dia menawarkan cinta ke kamu. Ini usianya ada yang lebih muda dari kalian ya. Kalian berdiri dengan usia yang lebih muda. Dan ada penegasan. Oke, karena saya akan ambil 6 aja. Hubungan ini banyak harapan. Ada harapan, tapi juga kadang-kadang merasa bimbang. Ada kerinduan, tapi menurut dia kamu adalah memang sesuai dengan keinginannya, dan kalian kayak semacam, menurut dia itu kamu adalah level dia, gitu aja. Dia seseorang yang menawarkan cinta dengan kamu. Dia ada seseorang yang masih muda, lebih muda daripada kamu ya, memberikan cinta, dan dia menegaskan. Walaupun dia posisinya belakang ini ya, dia menegaskan dan dia bisa meyakinkan bahwa dia menawarkan cinta ke kamu. Ada the harassment ya, ada pertengkaran. Ada harapan di sana. Kamu menurut dia adalah seorang yang bisa memberikan kenyamanan. Ada strength. Kamu adalah semangatnya bagi si dia ya. Oke. Dan di sini ada manipulasi juga. Jadi hubungan ini bisa dibilang ini ada indikasi manipulasi juga ya. Kecuali kalian bisa memberikan semangat, kalian bisa memberikan motivasi sama dia, tapi si dia ada indikasi memotivasi kamu seperti itu. Tapi nggak langsung, dia pura-puranya ya nggak minta, ya nggak apa ini. Cuma dia sering mengeluh gitu loh, mengeluh tentang membicarakan tentang dirinya sendiri gitu. Tidak langsung aku minta duit sama kamu atau aku mau nggak. Mungkin dia banyak mengeluh, bercerita tentang keluhan, tapi membuat kamu itu iba karena kamu dia paham ya, dia paham tentang kelemahan kamu, bahwa kamu itu orangnya penyayang, kamu itu orangnya pengasih gitu ya, bukan Allah tapi kamu itu baperan. Nah, baperan, bahasanya baperan. Kamu itu orang yang baperan. Kalau dia ngeluh tuh kamu tuh rasanya nggak tega, karena apa, di sini kamu udah main hati ya, dan kecewa ya. Apakah dia jodoh untuk kamu? Ada harapan, ada kebimbangan, dan ada kerinduan selalu di sini. Kamu adalah seseorang yang kalian itu seseorang yang memenuhi kriteria dia gitu. Seseorang ini lebih muda daripada kamu ya. Ini usianya sekitar 25, di bawah 35 tahun ya, sekitar itu ya. Tapi ada juga sebagian memang sama-sama muda, tapi ini di sini Goddess melihatnya di bawah usia kalian, di bawah usia kalian yang menonton video ini ya. Sebetulnya kalau menurut klarifikasi, hubungan ini sebatas kesenangan dunia aja. Di sini terlihat pertengkaran, kalian sering terjadi pertengkaran walaupun kecil-kecil pertengkaran, tapi dia tidak bisa meninggalkan kamu karena menurut dia kamu itu adalah cahaya hidupnya, kamu adalah semangatnya, motivasinya, dan kamu itu orangnya baperan itu loh. Dia itu tahu, udah pegang kendali tentang diri kamu, kelemahan kamu, dan dia merasa nyaman bersama kamu. Di sini ada manipulasi ya. Dia nggak langsung bilang aku minta duit, nggak, tapi di sini dia pakai semacam mengeluh. Dan ingat, seorang pria yang selalu menceritakan tentang dirinya sendiri setiap bertemu, selalu membicarakan tentang keadaannya dia, itu hati-hati. Pria seperti itu sepertinya ya, menurut Goddess itu hanya untuk keuntungan dia sendiri, bukan untuk kita, bukan untuk hubungan ya, bukan untuk sebuah hubungan yang baik, dimana dia selalu menceritakan dirinya sendiri setiap berjumpa itu, atau setiap ngechat, atau setiap kalian berkomunikasi itu selalu cenderung membicarakan tentang dirinya sendiri, tidak selalu membicarakan tentang hubungan ya. Dan kalau bicara tentang hubungan, dia akan selalu mengalihkan pembicaraan ke yang lain. Nah, itu hati-hati, itu bukan jodoh, tapi itu toxic ya, seperti itu. Pria yang seperti itu, pria yang bisa membuat kamu baper, pria seperti itu, pria yang bisa membuat kamu itu benar-benar kelepek-kelepek, tetapi nanti
endingnya kamu akan kecewa. Ya, ini bisa vice versa. Ya, terapkan energi kalian di mana, letakkan energi kalian di mana. Ya, di atas atau di bawah, atau memang ini yang kamu tonton diri kamu sendiri gitu. Ya, ini general reading. Kalau kalian ada di ranah ini dan kalian pengen tahu pure, ya coba kalian personal reading aja. Ya, syarat-syaratnya ada di deskripsi dan juga dalam WA Gondes. Ya, hubungan di file keempat ini hubungan yang memang dia menawarkan cinta ke kamu, dia merindukan kamu, dia itu menganggap kamu itu segalanya gitu, nggak bisa hidup tanpa kamu di sini ya. Tetapi ada endingnya di sini adalah indikasinya adalah manipulasi dan hanya kesenangan dunia saja. Hati-hati untuk pria seperti ini hanya memanfaatkan kita lebih ke arah finansial ya. Finansial di sini dominan banyak. Di sini ada energi Aquarius, ada energi Leo ya. Kalau kalian punya zodiak Leo atau Aquarius, di sini kalian akan baper dan kamu akan lepas dari dia itu susah banget di sini. Kamu tidak akan segitu gampangnya melepaskan dia karena kalian itu tipe-tipe orang yang mudah jatuh cinta gitu. Jadi susah. Walaupun kalian tersakitin, walau kamu dimanipulasi, tapi kamu tidak bisa melepaskannya. Ada sebagian di sini single parent yang sudah kalian berhubungan dengan single parent, ketemu single parent ada. Kalian ada yang single parent ketemu lajang. Nah, yang lajang ini yang usianya lebih muda dan yang single parent ini yang usianya lebih tua. Hati-hati ya. Di sini ada manipulasi finansial terutama. Dan dia memanfaatkan juga untuk kesenangan dunia. Ya, kalian selalu bertengkar tapi kalian nggak bisa move on dari dia karena memang dia tahu kelemahan kamu gitu. While 4, apakah dia jodoh untukmu? Bukan. Kalian terjebak dalam suasana hati kalian bucin ya, kalian bucin. Kalian mungkin seseorang yang merindukan kasih sayang, tapi justru kamu dimanfaatkan, kasih sayang kamu dimanfaatkan oleh dia gitu ya. Ya sepertinya dia menawarkan cinta ke kamu dan sangat menyayangi, katanya tuh meyakinkan sekali gitu loh, tapi dia sendiri sebetulnya tidak yakin dengan perasaan dia sendiri ke kamu gitu ya. Oke, udah akan shuffle untuk pesan file nomor 4 ya. Gunakan intuisi hati ya. Guna lagi shuffle ini ya. 1. Ada Virgo di sini. Energinya sangat kuat dan ini energi yang suka baperan, nggak tegaan ya. Kalau penuh dia punya Aquarius, Strength itu Leo, dan Virgo ini punya ketulusan. Jadi suka baper gitu. Seperti itu. Jangan senyum-senyum kalian ya. Kalian terjebak dalam terjebak dalam cinta. Cinta suci. Ini cinta kamu ya. Ini adalah pesan buat kamu. Ada cinta suci di hati kamu buat dia. Ada ketulusan. Selesaikan masalah. Kalau kamu punya masalah dengan orang masa lalu, selesaikan. Ini kebanyakan single parent, tapi ada yang belum sah cerai tapi udah mengantongi bukti bahwa dia sudah tidak ada kecocokan dengan pasangannya. Itu maksudnya single parent bukan? Ya, selesaikan dulu masalah kamu. Ada kebahagiaan sejati di sini. Kamu merasa tuh ada kebahagiaan sejati, ya. Atau kamu harus mengikhlaskan dia saja setelah mau nonton video ini. Dia Des, aku di ranah ini Des, aku harus gimana? Ya ikhlaskan saja. Ada inisial L. Siapa ini nama kamu ya? L ya. Ada 09. 09 apa ini? Boleh kalian yang tahu ini momen ya. Tidak semua yang punya file keempat, milih file keempat harus ada momen di 09 loh. Ini ada kebetulan ada 09 yang turun ya. Itu adalah energi pesan buat kalian, energi kalian ini.
Kondes akan shuffle untuk pesan alam versi Kondes Mendes tarot tentang hati dan jiwa. Kondes akan ngambil satu saja ya. Oke, terima kasih. Apakah dia jodoh untukmu? Versi Kondes bukan. Berbagi kasih dalam damai ya. Ini yang ada di sini, kamu berbagi kasih penuh keikhlasan hubungan ini. Kamu terutama ikhlas ya. Kalau kamu yang menonton ikhlas ini, tapi energinya bisa energi dia, energi kamu ya. Kamu bisa ikhlas memberikan apapun karena memang kamu bucin, bisa dibilang bucin ya, bucin. Tapi kalau kamu dibilang bucin nggak mau kan? Nggak mau. Karena apa? Kamu niatnya tulus ya. Oke. Kondes kenapa begitu sini? Iya seperti itu yang Kondes lihat. Kamu ikhlas gitu. Apalagi dia ngeluhnya lagi ada masalah keuangan, ada bla 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 gitu. Bukan bla 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 loh. Kalau bla 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 itu hubungan, Kondes ambil bla 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 itu hubungan antara orang dewasa dengan orang dewasa gitu ya. Wanita dewasa dengan orang dewasa. Kalau Kondes ngucap bla 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 berarti kalian sudah melakukan bla bla bla. Ya, ini sudah belum? Nggak ada di sini, nggak ada gambarannya. Oke, Kondes akan shuffle untuk Angelic Oracle card ya. Pesan alam semesta versi Angelic Oracle card. Di sini ada change in direction, change in direction. Kondes akan memaknainya dengan bahasa Indonesia ya, karena tidak semua sahabat kita bisa bahasa asing ya. Jadi Kondes ambil jalan tengahnya. Change in direction, ganti arah. Perubahan yang kamu alami adalah secara ilahi diarahkan oleh kesediaan kamu yang baru lahir untuk membuka hati untuk cinta dan bimbingan ya, untuk bimbingan dari alam semesta. Kamu dilindungi sekarang dan di masa depan. Jadi ikuti jalanmu menuju suatu kebenaran atau mengikuti keinginan kamu ya. Ikuti keinginan kamu karena di sini ada ketulusan cinta kamu, tapi selesaikan masalah kamu dulu ya. Ada kebahagiaan sejati di sini ya. Ganti arah. Kamu akan perubahan yang kamu alami adalah memang secara ilahi sudah diarahkan ya oleh kesediaan kamu ya untuk menerima semua ini ya. Kamu bucin? Enggak, Ndes, aku enggak bucin. Semua sudah diarahkan, udah skenario Tuhan seperti ini ya. Terserah kamu untuk bagaimana kamu akan mengolah hubungan ini. Karena hubungan ini memang ada indikasi manipulasi, tapi aku Ndes percaya kamu bisa menangani sebagai seorang yang lebih mengerti tentang hubungan ya. Di sini akan terjadi yang namanya nanti terbalik, karena di sini alam semesta pun ngerti tentang ketulusan hati kamu di sini ya. Jadi akan terjadi sesuatu yang sepertinya tidak mungkin jadi mungkin seperti itu, karena alam semesta, karena Allah sendiri ada campur tangan di sini ya. Apakah dia jodoh kamu? Insya Allah bisa terputar ini, walaupun prosesnya sangat lama sekali ya, sangat lama, dan mungkin kamu terkadang menangis sendirian di kamar. Kadang-kadang kalian sadar ya, dan dia memberikan sesuatu yang memang sebetulnya bukan hak dia, dan memang harusnya kamu yang diberi, tapi kamu banyakkan memberi di sini seperti itu ya. Tapi itulah yang dinamakan jalan atau sekiranya Tuhan di sini ya. Cara dipertemukan dengan dia itu kan ada tujuan. Tidak mungkin Allah mempertemukan kita dengan seseorang tanpa ada tujuan ya. Paling tidak kita bisa ambil hikmahnya. Apakah dia jodoh untukmu? 50-50. Bunda bisa melihat nanti akan terputar ya, terputar, jadi keadaannya akan terbalik gitu. Yang saat ini kamu yang sepertinya kamu dimanipulasi, tapi suatu saat dia akan menyadari bahwa dia akan ada cinta kamu. Ini ada single parent di sini, ada anak. Ini juga harapan, juga anak, bisa dimaknai seperti itu. Karena mungkin dia melakukan manipulasi secara nggak langsung itu karena memang dia kepepet ya, ada keadaan yang memang
dia memang benar-benar nggak ada, bukan mengada-ada gitu ya, memang benar-benar nggak ada dan memang butuh gitu. Dan kamu seseorang yang membuat dia nyaman, seseorang yang memang dia itu merasa berani juga sama kamu doang, sama yang lain juga nggak ada cinta. Dia menawarkan cinta ke kamu loh ya, walaupun dia kadang-kadang ragu-ragu karena dia posisinya kan memanipulasi kamu ya, dia meminta ke kamu gitu. Jadi sebetulnya dia juga punya harga diri, malu gitu ya, tapi dia harus lakukan karena dia berani cuma sama kamu doang, sama pasangan gitu, maksudnya kamu pasangannya ya. Dia single parent yang masih punya tanggungan, dan dia sepertinya kalau Godes lihat di sini juga pekerjaannya tidak sebagus yang lain gitu. Dia lebih di sini Godes melihat badannya kecil gitu, gajinya ya kecil ya, untuk dia sendiri ya, untuk anaknya itu pas banget gitu, dan kadang-kadang masih kekurangan. Dan di sini dia merasa nyaman bersama kamu gitu loh ya. Nanti akan, menurut Godes ya, penglihatan Godes nanti akan terbalik, keadaannya akan terbalik. Dia jadi mencintai kamu yang sesungguhnya mencintai, dan dia akan selalu ada untuk kamu. Dia nanti selama kelamaan bersama dengan waktu dia akan merasa dia bukan tipe jahat ya, ini bukan tipe jahat, ini seseorang ini tipe yang baik, cuman karena keadaan aja. Ini digambarkan sebagai kalau prajurit ya, prajurit biasa gitu loh. Kalau orang ya orang biasa gitu, bukan orang yang potensinya seperti pejabat atau orang berbisnis gitu, bukan. Ini orang tipe biasa tapi yang berani menawarkan cinta ke kamu, mengikuti aliran air, arus laut. Jadi dia ngikutin aliran air yang ada gitu, kayak biarkan seperti air mengalir, nanti suatu saat dia akan menjadi seseorang yang di sini ada bunga-bunga. Ini orang ini tahan banting, maksudnya apapun keadaannya dia setia gitu, bunga tulip itu ya, dia tidak akan mengingkari janji ya. Itu ada harapan. Apakah dia jodoh untukmu? Maybe yes, maybe no. Tapi lebih condong ke iya. Karena percaya suatu saat dia akan terputar, keadaannya akan berbalik. Kamu lebih disayang banget sama dia, dicinta sama dia. Ya, saat ini dia masih berjuang untuk hidupnya sendiri dan untuk the child, anaknya. Single parent, dia posisinya single parent. Ya, jadi untuk file yang keempat, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Ini loh gitu, dia itu seperti ini pasangan kamu ya. Bisa resonate, bisa tidak, ini general reading. Kalau ingin resonate atau 75% oke adalah kalian harus personal reading, karena pure hanya energi kalian. Kalau ini adalah general reading, jadi energi secara umum Godes tarik ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Dan kalau tidak bermanfaat, jadikan ini sebagai entertainment atau hiburan saja. Jangan jadikan pedoman hidup sehari-hari ya. Oke. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Kalau yang sudah subscribe, terima kasih. Yang selalu standby di channel Godes Mendes Tarot, terima kasih. Semoga Allah selalu memberkati kalian ya, selalu memberikan kesehatan, ridhonya, dan apapun tercapai yang menjadi cita dan cita sahabat semua ya. Jangan lupa like-nya, komennya ya, dan tekan tombol notifikasinya ya, yang bergambar lonceng itu ya. Kemudian share ke sahabat-sahabat kalian apa mungkin ya itu, mungkin mereka membutuhkan juga atau ingin bergabung di channel Godes Mendes Tarot Tengah Hati Cewek. Kita saling silaturahmi, saling share ya kan, saling, yang pasti mari kita menjalin persaudaraan melalui channel ini ya, terutama khususnya untuk persaudaraan, umumnya untuk persatuan Indonesia, karena kita adalah bangsa yang bersatu ya, kesatuan Indonesia, agar terjadi negara yang gemah ripah lojinawi ya, negara yang penuh dengan persaudaraan, tidak ada konflik apapun, segala sesuatu bisa dimusyawarahkan dengan baik pada umumnya untuk Indonesia ya, pada umumnya Indonesia raya tercinta ya. Oke. Terima kasih telah menonton video Godes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa. Ada kesalahan adalah milik Godes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa sebagai manusia biasa. Ada kebenaran dan milik Allah, mutlak milik Allah, karena hanya Allah lah yang maha sempurna, yang maha tahu mana yang terbaik buat kita, mana yang tidak baik untuk kita. Yang terbaik buat Allah pasti baik buat kita semua sebagai umatnya, tapi yang baik buat manusia belum tentu baik buat Allah ya. Kita harus bisa memilah-milah. Jadi yakinkan bahwa Allah itu tidak pernah pilih kasih, atau Allah itu tidak pernah
memberikan ujian di batas kekuatan kita ya. Allah Maha mengetahui. Ya, terbaik buat Allah, baik juga buat kita. Tapi yang terbaik buat kita belum tentu baik buat Allah ya. Oke, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.